Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Darat. Gue bakal ngasih tutorial, tutorial dasar mungkin lah ya, di Software Inventor. Di sini gue bakal ngasih contoh ngebuat 3D itu, bangun ruang yang dasar kayak kubus, balok, kerucut, tabung, limas, prisma. Ya mungkin ada lagi lah, lihat nanti lah ya, kita bikin yang dasar banget, yang standar. Nah, kita buka Inventor, nanti masuknya ke ini home gitu, bagian awal home. Terus kita mau buat suatu objek gitu. Kalau objek itu masuknya ke part ya, kalau assembly itu bagian dari part gitu. Jadi beberapa part yang digabungkan. Kalau drawing berarti ya udah kita gambar kayak gamtek biasa gitu, sketch biasa yang digabung-gabung. Terus presentation, I don't know, gua nggak tahu, gua belum pernah pakai presentation gimana. Kita ke browse template dulu. Nah, kalau di browse template gini ada banyak template nih. Nah, tapi karena kita cuma mau bikin part, cari yang belakangnya IPT. Ini part create 2D and 3D object. Kita pilih metric, karena kalau di teknik itu, di berbagai teknik dia pakai metric gitu, dan satuannya milimeter. Kita pilih create. Nah, kita udah masuk nih ya, tumben cepet. Nah, kita mau bikin kubus itu punya apa sih? Dia punya panjang, lebar, tinggi dengan besar yang sama, itu kan pengertiannya. Nah, kita mau bikin 2D nya dulu. Kita mau bikin panjang lebar lah ya. Gue pilih yang XZ plan. Sebenarnya bebas, lo mau ambil plan itu bidang lah ya, lo mau ngambil bidang yang mana gitu, sama aja. Ini gue kasih contoh ke bidang XZ plan. Nih, lihat di sini kan ada kayak kompas apa sih ini namanya. Dia menunjukkan posisi sketsnya ada di mana. Ini top, berarti sketsnya lagi ada di posisi tampak atas gitu. Jadi gue lagi gambar di tampak atas tampak atasnya si kubus gitu. Nah, kubus itu kan persegi lah. Kita bikin, kalau persegi ini rectangle ya. Rectangle kan segi 4. Tinggal kita atur aja ukurannya supaya sama panjang sama lebarnya. Gue mau bikin kubus 100 x 100. Kita atur 100 x 100. Nah, di sini cara ngaturnya gimana sih? Kalau misalkan lo mau buat suatu bidang gitu kan, mau ngasih ukuran, lo lihat nih panjangnya yang mana, lebarnya yang mana, lo tentuin dulu. Nah, kalau udah lu tentuin, lu masukin ukurannya kayak ini. Sekarang ini posisinya lagi ada di, gua nganggapnya panjang mungkin lah ya, panjangnya gua mau 100, tinggal klik aja 100. Nah, cara mindahin ke lebar, lu tinggal pencet tab. Nah, pindah kan, gua mau lebarnya 100. Oke, kita enter. Nah, tuh dia udah dapat. Kita mau jadiin 3D. Kita mau buat ketinggian gitu. Nah, kalau mau buat bangun ruang dari bangun datar gitu ya, tools yang kita pakai tuh yang standarnya extrude, yang paling standar, yang paling ya sebagai engineer atau sebagai orang teknik tuh extrude tuh harus paham. Tools dasar ini untuk buat bangun ruang. Kita klik extrude. Tadi kan gue masukin kubus 100. Berarti distance ketinggiannya ini, atau kedalaman lah bahasanya, kedalaman dari si bangun ruangnya gue mau 100. Klik aja 100. Nanti dia bakal ini, terserah. Nah, ini kan 100 ke atas. Lihat nih, ini ada panahnya kan. Sebenarnya bisa aja gue bikin ke bawah nih, sama aja sebenarnya. Nah, ini 100, udah arahnya udah ke bawah.
gue klik 100. Atau gini, kalau kalau lu malas narik, lu pakai ini nih, direction default, default lawannya, arah lawannya. Misal defaultnya ini, lu mau balik, mau ngeflip nih, klik yang ini, ngeflip. Dah gitu aja sih sebenarnya, simple. Lu mau narik ke atas sama aja, narik ke bawah juga sama aja. Udah kita okein aja. Nah udah jadi nih, bangun 3 dimensi kubus. Nah pasti kan nanya-nanya kan dari tadi, kok lu bisa digeser ya kan, kanan kiri kanan kiri. Caranya gampang sih, lu tinggal ngeklik tombol kursor yang di tengah ya. Kalau di mouse kan ada tuh tombol kursor, lu klik aja, tekan, lu geser-geser kanan kiri, lu geser ya, nah kegeser kan jadi kanan kiri. Nah gitu sih. Sama kalau misalkan lu mau ngubah pandangannya, apa ya, muterin 3D, tapi muterin kayak apa ya, kayak muter globe gitu kan. Nih caranya itu shift sama tombol kursor ditekan, lu tinggal geser-geser aja. Nah tuh kan kayak lagi muterin globe gitu. Nah gini nih caranya, shift sama tombol kursor ditekan bareng. Oke, kubus udah, kita masuk ke balok. Mungkin hampir sama kali sama kubus ya, dia sama sih sebenarnya kan. Pada dasarnya kalau kubus kan sisi yang sama, balok sisi apa, panjang lebar tingginya beda, tapi secara konsep dia sama sih sama kubus. Kita lanjut ke bangun ruang yang kedua, kita belajar tabung. Nah kita bikin tabung, gue gambarin tampak atas, kita pilih exit-plane dulu. Nah kita sketch exit-plane, putar. Tabung tuh tampak atasnya apa sih? Lingkaran kan, jadi lingkaran sama lingkaran, atas lingkaran bawah lingkaran. Gue mau bikin diameternya 100, finish sketch. Nah pakai tool standar, extrude. Extrude lo mau bikin misalnya 200, tabung 200, sama directionnya lo bebas, lo mau pakai yang default, misal defaultnya ke atas, lo nggak serap, lo mau ke bawah, lo flip aja nih yang ini. Nah ke bawah kan sama aja sebenarnya. Nah oke, jadi tabung ukuran diameternya 100, tingginya 200, gampang lah ya, aman. Kita lanjut ke bangun ruang yang ketiga, agak tricky nih yang ketiga. Kita bikin kerucut. Kerucut kan alasnya lingkaran, tapi dia punya tinggi apa ya, ibaratnya kalau di sketch itu kayak segitiga gitu kalau dari samping kan. Caranya gini, lu bikin tampak bawahnya gitulah ya, exit-plane kan, yang bawahnya itu lingkaran ya, bentuknya lingkaran. Lu cari circle tadi kan, lingkaran, titik pusatnya masukin, misalkan bikin kerucut diameternya 150. Oke 150 udah. Tapi kerucut kan masalahnya dia bukan lingkaran doang, dia punya tinggi yang membentuk segitiga nanti, titik puncak kali ya namanya gitu kan. Gue mau bikin tinggi gitu. Nah kita cari bidang yang menunjukkan tinggi. Nah ini bidang YZ sama bidang XY, dia menunjukkan tinggi. Nah lu bebas mau milih yang XY atau yang YZ. Kalau yang ini nih, kalau yang XZ dia nggak bisa karena dia nggak membentuk tinggi, itu dia membentuk alas doang. Yang membentuk tinggi itu cuma YZ sama XY. Kita pilih bebas lagi, gue milih XY aja lah ya. Pilih XY, gue mau gambar tingginya pakai line.
kita cari titik pusatnya tadi. Nah, tepat nih di tengah titik pusatnya, kita tarik. Misalkan gue mau tingginya itu berapa ya, 300 mili. Oke, udah, kita finish sketch. Nah, kalau mau zoom tuh sebenarnya tinggal scroll aja sih, scroll atas bawah, terjadi zoom in zoom out, coba aja sih. Nah, ini kan udah jadi nih, dia udah punya lingkaran, udah punya tinggi gitu. Caranya dia pakai tools love yang ini. Kalau tadi kan kita toolsnya extrude, sekarang toolsnya love. Kita klik love, kita add yang ini lingkaran sama si titik puncaknya, boom, jadi kerucut dengan alas 150 dan tingginya 300 ya. Oke, aman dong. Kita delete, kita mau ke 5 segi 4. Pada dasarnya sih sebenarnya sama kayak kerucut gitu ya kan, sama kayak kerucut ya. Nggak apa-apa, kita coba, kita bikin sketsnya Exiplan 5 segi 4 lah ya. Kita bikin 5 segi 4, alasnya apa sih? Saya gue maunya persegi gitu, alasnya persegi, berarti alasnya persegi gue bikin biar gampang gini lah, biar gampang, biar apa ya, rectangle-nya ada di tengah koordinat nih 0,0,0. Lo ke rectangle, pilih yang option yang bawah nih, terus lo cari yang rectangle 2 point center, jadi dia mulai dari center gitu. Nah, ini nih, gue maunya dari 0,0. Misalnya gue mau alasnya itu 100 kali 100 persegi. Kita finish sketch. Loh, kok hilang? Mana dia? Kok hilang? Kita sketch ulang ya. Kita ke 2D, kita Exiplan, puter. Kita mau bikin persegi, pilih rectangle, cari yang 2 point center, klik, gue mau dari 0,0 biar gampang, 100 kali 100 aja yang gampang, enter. Nah, jadi nih perseginya. Finish sketch. Kita mau jadi limas itu kan dia punya alas, punya tinggi, sama kayak kerucut. Kita bikin tingginya dulu. Start sketch, cari yang bidang yang menunjukkan tinggi, bebas, gue pakai XY aja. Nah, udah XY, kita bikin tinggi nih, cari titik tengahnya. Nah, di sini gue mau bikin berapa nih, kan 200 misalnya, 200. Nah, gue mau bikin tingginya 200. Finish sketch. Gue mau jadiin 5 segi 4 ketinggian, tapi nggak apa-apa ya, sama aja sih dia 5 segi 4. Kita pakai tools love, masih sama kayak kerucut. Kita klik alasnya, kita klik titik puncaknya, boom, jadi 5 segi 4. Oke, aman lah ya, 5 segi 4. Kita delete, kita lanjut ke bangun ruang yang ke berapa nih? Oke, udah prisma. Kita coba prisma segitiga. Kita sketch. Kalau prisma segitiga dia pakai extrude aja sih. Konsepnya kayak kubus sama tabung. Kita bikin segitiganya misalnya ngasal aja lah ya, segitiga, yang penting segitiga.
Soalnya gue bikin segitiga gini, ngasal. Oke, ini udah segitiga, kita finish sketch. Prisma itu kan apa ya, dua bangun datar yang saling sejajar gitu ya, atas bawah sama. Kita extrude supaya dia jadi bangun ruang. Misalkan ya inilah ya, gue mau distance-nya atau kedalamannya tuh 200. Arahnya kita misalkan kalau nggak serak ya kita flip. Kalau defaultnya ini, kalau misalnya nggak serak kita flip. Kalau misalkan antara si apa ini namanya, acuan dasarnya misalnya di sini, kita mau jarak atas sama jarak bawahnya tuh sama, berarti kita pakai yang simetri. Nah ini kan nih kelihatan ya ada garis tengah. Garis tengah ini bangun datar yang kita bikin tadi tuh. Nah kita mau extrude, misalnya extrude-nya maunya nih simetris gitu, atas anggaplah 10, berarti bawah juga 10 gitu. Di sini gua naruh 200, berarti bagi 2 aja, ke atas 100 ke bawah 100, total 200, jadi simetris kan atas sama bawah. Oke, nah jadi prisma segitiga. Sebenarnya bangun ruang yang dasar tuh ini aja sih sebenarnya konsep dasarnya. Mungkin nanti kalau yang bentuk-bentuk yang udah lebih ke engineer-nya kita bahas di video selanjutnya, yang ada bracket lah, yang bentuk kayak baut mungkin nanti kita belajar, kita bikin piston atau bikin shock breaker atau bikin plat mobil. Sebenarnya gampang sih, dasarnya ini dulu, bikin geometri ruang yang standar. Kita harus paham extrude, revolve, sweep, loft. Kalau sketch ya kita harus paham pakai line, pakai circle, arc ini garis lengkung ya, garis lengkung busur lah ya bahasa ini. Terus rectangle. Udah itu aja sih kayaknya sih yang bisa gue kasih tahu itu. Semoga kalian paham lah ya. Misalnya kurang paham ya dipaham-pahamin. Oke, thank you. See you, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.